Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bersama-sama belajar bagaimana menggunakan Filmora 9. Nah, pada video ini kita akan mempraktikkan bagaimana menggunakan tools-tools dasar yang ada pada Filmora 9. Nah, setelah kita membuka atau mengklik icon Filmora 9 akan tampil seperti ini. Nah, kita pilih New Project atau Open Project. Apabila kita mau membuat file baru, maka kita pilihnya New Project. Tetapi sebelumnya kita memilih terlebih dahulu aspek rasio yang akan kita gunakan. Umumnya untuk saat ini yang digunakan adalah 16:9. Kemudian kita pilih New Project. Nah, akan tampil seperti ini. Untuk menambahkan video ataupun gambar-gambar atau lagu yang akan kita gunakan nantinya, maka bisa dengan cara membuka Windows Explorer, kemudian mencari video yang akan kita masukkan seperti ini, atau juga dengan mengklik tanda tambah yang ada di bagian tengah ini. Nah, setelah itu kita mencari folder yang akan kita file, gambar ataupun video yang akan kita masukkan. Nah, sekiranya tiga-tiganya kita mau masukkan ke dalam praktikum kita, maka kita blok ketiganya kemudian klik open. Nah, sebelum kita memasukkan video ini ke dalam timeline di bagian sini, maka baiknya terlebih dahulu kita mengecek apakah betul video ini yang akan kita gunakan atau bukan. Nah, caranya tinggal kita klik kanan, kemudian play. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, begitu pula dengan gambar atau video yang lainnya. Kemudian, untuk memasukkan video ke dalam timeline, caranya cukup mudah. Kita tinggal mengklik tanda tambah yang ada pada video ataupun gambar ini. Nah, untuk menentukan apakah ini video adalah atau gambar, maka kita tinggal melihat ikon yang ada pada pojok kanan atas pada masing-masing gambar. Nah, kalau ini tentunya adalah gambar video dan ini adalah berupa image. Nah, kemudian setelah itu untuk menentukan apakah dia yang di bagian depan, gambar seterusnya dan seterusnya, maka caranya kita tinggal klik tahan dan tarik untuk menyimpan di bagian sini. Nah, setelah itu kita tahan tarik juga untuk video selanjutnya, begitu pula untuk video atau gambar yang selanjutnya. Nah, oke, sudah selesai. Nah, sekiranya dalam video ini hanya beberapa saja bagian yang akan kita ambil, semisal kita tidak membutuhkan bagian awal ini, namun kita membutuhkan mulai di bagian sini misalnya, maka kita tinggal menyimpan ini warna merah ini di bagian tengah sini, kemudian setelah itu kita klik gambar atau videonya, kemudian pilih cut. Nah, ini gunting, split. Setelah itu kita klik yang mana yang akan kita hapus. Nah, karena yang kita mau hapus adalah yang sebelah kiri, maka kita klik, kemudian tekan tombol delete atau mengklik delete. Nah, ini dia sudah terpotong. Nah, sekarang apakah kita mau ambil semua atau tidak? Maka misalnya kita cukup ambil yang sedikit saja sampai di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini kita klik split lagi, kemudian hapus yang di bagian kanan dengan menekan tombol delete atau mengklik tombol delete. Nah, setelah itu sama juga seperti ini, kita ambil misalnya sebahagian saja. Nah, ini kita klik split, kemudian hapus yang bagian ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, sudah sedikit. Nah, untuk lebih memperjelas gambar kita, maka kita bisa mengklik ini zoom untuk memperbesar gambarnya, lebih panjang lagi kelihatan. Nah, atau mau lebih pendek, nah ini. Jadi tinggal diklik tanda tambah atau tanda minusnya. Untuk memasukkan lagu ke dalam video kita, maka caranya sama. Tadi kita tinggal memasukkan lagu ke dalam sini atau juga melalui menu ini, audio. Kita klik all saja. Nah, kemudian klik ini kalau yang seperti ini berarti kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Ini ada yang tidak perlu download, maka kita tinggal klik saja tanda tambah.
Nah, oke ini. Jadi sudah langsung masuk musiknya. Kita play, hasilnya seperti ini. Oke, nah apabila kita menginginkan ada teks pembuka, maka kita bisa mengklik title, kemudian pilih openers. Nah, di sini ada beberapa teks pembuka yang bisa kita pilih. Nah, di sini misalnya saya memilih yang ini, klik tanda tambah. Oke. Nah, sekiranya dia di bagian atas sini, maka sudah tentu dia akan bersama-sama nanti tampil dengan video yang ada di bagian bawahnya. Nah, olehnya itu, supaya tidak terjadi seperti ini, maka sebaiknya ini kita simpan di bagian depan sini. Oke, nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian untuk mengganti tulisannya kita tinggal klik double, kemudian ini kita hapus, kemudian setelah itu kita ketikkan judul yang akan kita masukkan pada video kita ini. Semisal oke, untuk mengecilkan hurufnya, maka kita tinggal klik ini. Oke, masih mau kecil. Oke, apabila kita mau mengganti dengan model, maka kita tinggal mengklik ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tampilkan hasilnya seperti ini. Kemudian, untuk transisi, kita bisa mengklik Transition. Nah, untuk transition ini ada beberapa yang kita bisa pilih, mulai dari basic, kemudian sampai plane shape. Nah, di sini saya pilih misalnya plane shape. Nah, untuk plane shape, saya misalnya pilih yang pertama, saya klik tahan tarik antara video yang pertama dengan video pembuka dengan video yang pertama. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, untuk memotong musik ini sama seperti memotong video. Nah, misalnya musik ini yang kita mau potong di bagian sini, maka kita tinggal menarik ini yang warna merah ini. Oke, kemudian setelah itu pastikan kita telah mengklik audionya. Setelah itu kita klik cut. Kita klik, ya dihapus, delete. Nah, oke. Oke, kita tarik video kita sampai mulai dari awal misalnya. Oke, kita stop, play. Oke. Nah, kemudian untuk memotong video kita supaya cukup berakhir sampai di sini, maka sama seperti tadi kita tinggal klik, kemudian sini, klik, kemudian cut atau split, kemudian kita menghapus bagian ini. Nah, untuk menghilangkan suara-suara yang ada di dalam video yang utama ini, dan hanya video musik saja yang tampil, maka caranya kita tinggal klik kanan, ini videonya, kemudian pilih mode. Nah, ini juga kita klik kanan, kemudian pilih mode. Dan terakhir, apabila kita mau menyisipkan tulisan-tulisan pada bagian setiap video ini, maka kita tinggal mengklik title kembali. Nah, terserah kita mau pilih bagian yang mana, apakah title atau subtitle. Nah, semisal di sini kita memilih subtitle, maka kita tinggal mencari subtitle yang bagaimana yang akan kita masukkan ke dalam video kita. Atau juga misalnya kita memilih title yang mana yang akan kita masukkan ke dalam video kita. Nah, kita cari yang sederhana saja. Nah, semisal yang ini.
Oke, kemudian kita simpan di bagian sini. Nah, kita klik double ini untuk mengganti huruf tulisannya. Semisal gedung pertama. Oke. Pengerjaan. Oke, kita kecilin. Nah, ini kita mau simpan di bagian mana? Apakah di tengah-tengah di sini atau di bagian sini? Nah, setelah itu kita klik OK. Kita stop, play. Nah, oke. Nah, sekiranya tulisan atau titelnya, judulnya tadi kita mau kasih panjang, maka kita tinggal tarik seperti ini sampai akhirnya berakhir. Maka secara terus-menerus pengerjaan tulisan title atau judul dari pengerjaan gedung pertama ini akan berlanjut terus sampai masuk ke gedung selanjutnya. Nah, untuk video keduanya tentunya kita mau masukkan juga judul. Maka tinggal kita klik lagi. Oke, kita klik lagi. Kemudian kita masukkan misalnya hasil pembangunan gedung pertama. Oke, kita kecilkan. Oke, kita simpan di bagian bawah. Ini agak sebesar sedikit. Kalau kita mau ganti jenis hurufnya bisa juga, mau tebalkan juga bisa. Kemudian mau ganti stylenya silakan. Oke, ini kita kasih awal dan ini di bagian sini. Ya, kemudian untuk yang terakhir ini kita tambahkan lagi. Oke, kita simpan di bawah sini. Kemudian kita gedung fungsi saat ini. Oke, kita kecilin. Oke. Nah, kita kasih transisi kalau tadi yang ini. Kemudian setelah itu misalnya yang ini, kita antara yang ini. Oke, kemudian ini misalnya. Nah, oke, sudah. Nah, selanjutnya kita tes. Nah, oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk menyimpan, maka kita tinggal klik save. Ya, jadi kita tinggal klik save untuk menyimpan. Nah, kita klik file, kemudian save project. Save project maksudnya adalah untuk menyimpan file kita ini yang mana sewaktu-waktu bisa kita mengeditnya kembali. Kemudian save project as adalah kita menyimpan dengan nama lain. Apabila kita mau membuatnya menjadi video, maka kita klik export. Setelah itu kita memilih format file yang akan kita gunakan. Nah, di sini biasanya kita menggunakan MP4, kemudian di sini apa nama filenya, kemudian di mana kita mau simpan. Setelah itu kita klik export. Nah, untuk cara menggunakan Filmora 9, dasar-dasar penggunaannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.